Sobat Improvement, di video kali ini kita akan bahas mengenai Project Bootcamp Design Thinking yang diselenggarakan oleh PQM Consultant. Nah, mungkin banyak banget nih dari Sobat Improvement yang pernah mendengar mengenai public training, in-house training, dan consultant. Nah, di video kali ini agak sedikit berbeda, kita akan bahas mengenai bootcamp. Apa itu bootcamp dan apa sih beda dengan training-training yang lainnya? Mari kita simak videonya. Selamat pagi Pak Wahyu. Selamat pagi Mbak Bila. Mungkin kita langsung mulai saja sharing hari ini ya. Nah, Pak Wahyu boleh nih disampaikan terkait Bootcamp Design Thinking, kira-kira latar belakang dan tujuan dari Bootcamp ini diselenggarakan tuh apa sih Pak Wahyu? Oke, ini terkait dengan bootcamp ya pada dasarnya. Jadi ini satu perusahaan pembiayaan yang waktu itu menginginkan satu pelatihan yang berbeda dengan yang pelatihan yang biasanya. Jadi di sini mengistilahkan dengan istilah yang namanya bootcamp. Jadi bootcamp ini memang jenis pelatihan di mana kita dalam waktu yang singkat dan padat kita bisa mengajarkan mengenai satu topik di mana ini tidak hanya bersifat knowledge saja, tetapi di dalam bootcamp ini adalah langsung praktek dan langsung melakukan simulasi terhadap pelaksanaan ataupun topik pelatihan kita. Nah, di sini tujuannya untuk apa? Bootcamp ini sendiri, ini agar peserta tidak hanya knowledge tadi saya sampaikan, tetapi juga keterampilan dan juga skill mengenai topik yang kita sampaikan itu bisa dipahami ataupun bisa diimplementasikan oleh peserta di situ. Nah, untuk kali ini bootcamp yang kami sampaikan yaitu terkait dengan design thinking, di mana para peserta dalam waktu yang singkat dan juga padat ini peserta bisa menyampaikan ataupun membuat satu gagasan ide yang out of the box gitu ya terkait dengan lingkungan pekerjaannya yang tujuannya yaitu meningkatkan performa bisnis perusahaan. Nah, ini adalah sekilas mengenai bootcamp dan kebetulan topiknya adalah design thinking. Gitu. Oke, terima kasih Pak Wahyu untuk penjelasannya ya. Nah, mungkin dari Sobat Improvement ini banyak sekali nih Pak Wahyu yang mendengar tentang in-house training di PQM Consultant. Nah, kira-kira perbedaan in-house dan bootcamp itu apa ya Pak ya? Oke, baik. Mungkin tadi sekilas sudah ada spoiler di atas ya di pertanyaan yang pertama tadi. Jadi kalau kita berbicara in-house training gitu ya, in-house training ini ya pelatihan ya kadang-kala ada yang satu arah, dua arah lah saat ini banyak gitu ya. Tetapi apa yang membedakan antara in-house dengan bootcamp? Kalau in-house memang lebih banyak terkait dengan pengetahuan atau informasi yang disampaikan oleh trainer kepada para pesertanya. Berbeda dengan bootcamp. Bootcamp ini juga jenis pelatihan tetapi lebih banyak terkait dengan implementasi gitu dan juga praktek terkait dengan materi yang kita sampaikan. Dan waktunya juga dalam waktu yang relatif singkat juga, tetapi outputnya yang kita harapkan di sini adalah outputnya ini tidak hanya sekedar knowledge, tapi yang kita harapkan adalah sebuah project gitu yang siap diimplementasikan setelah bootcamp ini. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik Pak Wahyu. Berarti highlight untuk bootcamp ini adalah implementasi ya Pak ya dari materi. Oke. Jadi apa yang kita sampaikan sama bootcamp ini sudah langsung siap diimplementasikan sebenarnya dan siap untuk dijalankan. Kurang lebih seperti itu. Oke, menarik sekali ya Sobat Improvement ya. Nah, ini biasanya kan in-house training mungkin Sobat Improvement terkenal gitu ya Pak, PQM Consultant ini 2 hari ini Pak, in-house training. Nah, apakah bootcamp ini durasinya sama dengan in-house training apa berbeda nih Pak? Pada dasarnya akan disesuaikan dengan kebutuhan dari organisasi gitu ya. Organisasi sampai sejauh mana di dalam pelaksanaan bootcamp ini. Ya, bisa jadi ini tergantung juga dengan kesediaan waktu dalam organisasi, bisa juga dengan banyaknya proyek yang harus kita bantu selama bootcamp ini gitu ya. Tetapi yang kita berikan pada waktu ini adalah kita kalau di dalam in-house training kita tadi 2 hari sampaikan seperti Mbak Bila gitu ya, tetapi di dalam bootcamp ini kita berikan waktu 2,5 hari. Kelihatannya sedikit berbeda 2,5 hari, tetapi dalam 1 harinya yang biasanya in-house training itu 8 jam, ini kita bisa lebih dari 12 jam. Kita mulai dari jam 8 pagi gitu ya, kita bisa selesai sampai jam 10 malam gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena kita tidak hanya sekedar informasi ataupun knowledge ataupun pengetahuan yang kita berikan, tetapi juga langsung praktik tahapan demi tahapan di dalam design thinking ini.
Dan di hari terakhir pun gitu ya, itu sudah peserta sudah benar-benar menyusun satu mock up, atau dalam ini nyebutnya adalah prototyping gitu ya, yang dipresentasikan kepada jajaran manajemen juga. Artinya setelah dari pelatihan ini, setelah dari bootcamp ini sudah tinggal diimplementasikan saja bentuknya seperti apa. Kurang lebih seperti itu, Mbak Gila. Oke, baik. Berarti sampai jam tengah malam ya, Pak ya? Sampai menjelang tengah malam. Oke, luar biasa sekali nih Sobat Improvement untuk pelaksanaan bootcamp ini gitu ya. Nah, bagaimana sih Pak Wahyu untuk project bootcamp design thinking ini sampai alhamdulillahnya berhasil dan sukses nih Pak Wahyu dan tim ya? Alhamdulillah, memang ada beberapa kriteria atau prasyarat ketika kita ingin menjalankan project bootcamp ini supaya berhasil, gitu ya. Yang pertama, gitu ya, sebenarnya sebelum kita jalankan bootcamp, gitu ya, jadi para peserta itu sebenarnya sudah ada pre bootcamp, gitu ya, di internalnya perusahaan sendiri, gitu ya. Mereka sudah memiliki ataupun sudah mendapatkan beberapa informasi terkait dengan bisnis prosesnya mereka, gitu ya. Kemudian sudah mendapatkan voice of customer-nya mereka, gitu ya. Nah, itu adalah sebagai salah satu yang menjadikan key success-nya bootcamp ini. Yang kedua, selama bootcamp, ya ini mungkin yang bisa menjadikan benchmark-nya nantinya, yaitu adalah selama bootcamp tidak hanya peserta saja yang hadir di situ, tetapi yang pertama itu adalah kita sebutnya adalah mentornya harus hadir, gitu ya. Jadi selain peserta, mentor ada di dalam timnya ataupun ada di dalam pelatihan saat itu dalam bootcampnya. Kenapa? Ya mereka akan mementoring terkait dengan tema inovasi apa yang mereka jalankan. Yang kedua, gitu ya, selain mentor juga ada coachnya, gitu ya, ada coachnya. Nah, coachnya ini juga sama juga, gitu ya, hadir di situ. Apa yang membedakan coach dengan mentor, gitu ya? Coach ini pada dasarnya mereka mengembangkan potensi dari para pesertanya, sedangkan mentor ini yang memahami tentang bisnisnya di perusahaan itu, sehingga ide-idenya nanti adalah tetap ide yang bisa dijalankan dan bisa diterapkan di tempat kerjanya, gitu ya, bukan ide yang hanya sebagai ide saja sulit dijalankan. Kurang lebih seperti itu. Coach dan mentor ini adalah sangat diperlukan pada saat bootcamp. Yang ketiga, gitu ya, ini yang ketiga yang membuat project ini juga dikatakan berhasil juga, yaitu kita memberikan fasilitator. Nah, fasilitator ini dari kami, gitu ya, dari PKM Consultants yang hadir duduk ya sepanjang waktu, gitu ya, dan fasilitator ini juga mengarahkan terkait dengan langkah-langkah di dalam design thinking ini sehingga tepat, gitu ya, setiap langkahnya dan tidak ada yang terlewatkan. Nah, fasilitator ini satu orang project ada satu fasilitator dari PGM. Dan yang terakhir adalah peran dari manajemen, gitu ya. Di sini ada yang namanya steering committee. Steering committee ini adalah pada dasarnya di level manajerial manajemen yang memastikan terkait dengan tema project, langkah-langkahnya sampai prototypingnya ini visible untuk dijalankan di organisasi, dan ini memang benar-benar ide yang di luar dari kebiasaan ataupun out of the box yang ada. Ini adalah kurang lebih beberapa hal, 4 hal ya tadi yang dicatat ya, yaitu yang membuat sukses dilaksanakan bootcamp ini. Kurang lebih seperti itu, Mbak Bila. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahyu. Jadi banyak peran juga ya Pak yang banyak peran juga terlibat ya. Memang di awal ini sebagai tambahan juga, gitu ya, kami selalu menambahkan pre-workshop, gitu ya, di mana pre-workshop ini adalah minimal peserta sudah mengetahui apa sih design thinking ini, yaitu mulai dari pre-readingnya, gitu ya. Pre-reading berarti hanya summary dari apa yang akan kita lakukan nanti. Yang kedua juga ada video-video yang menunjang dalam design thinking. Kemudian yang ketiga, gitu ya, contoh-contoh, gitu ya, penerapan design thinking di beberapa perusahaan. Kurang lebih seperti itu, Mbak Bila. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Wahyu untuk waktunya sudah mau bersedia untuk sharing nih sama Sobat Improvement, gitu ya. Semoga dari sharing yang kali ini semoga memberikan insight-insight untuk Sobat Improvement. Sama-sama Mbak Bila, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Pak Wahyu. Nah, demikian video pembahasan mengenai Project Bootcamp Design Thinking. Semoga bermanfaat untuk sobat-sobat improvement sekalian.
Sampai jumpa di video selanjutnya.